Sahabat-sahabat terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Harian Provinsi MSI Indonesia pada hari Jumat, Pekan Biasa ke-28, 11 Agustus 2023 di peringatan wajib Santa Clara Perawan. Dalam bacaan pertama pada hari ini, kita dibimbing untuk menjadi seorang yang reflektif. Seorang yang reflektif berarti orang yang mampu untuk melihat apa yang telah terjadi dalam perjalanan hidupnya, dan dalam hal ini menemukan kebesaran dan kasih Tuhan dalam pengalaman-pengalaman hidupnya sebelumnya. Dalam bacaan pertama pada hari ini, Nabi Musa mengajak Israel untuk kembali melihat pengalaman-pengalaman mereka. Pengalaman diciptakan oleh Allah yang Maha Mulia, pengalaman di mana Allah memperdengarkan suaranya, sabdanya kepada manusia, Allah yang hadir di dalam tiang awan dan tiang api, Allah yang bersabda menuntun Israel hingga keluar dari bangsa jajahannya Mesir. Kemampuan untuk melihat, menyelami, dan kemudian memasuki pengalaman-pengalaman yang dituntun oleh Allah itu kiranya menghantar orang-orang Israel dan juga kita setiap saat melalui daya refleksi untuk mampu bersyukur atas karya Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur selalu hidup pada saat kita memahami dan menyelami karya besar Tuhan, karya-karya penyelamatannya yang Ia sediakan, Ia nyatakan secara langsung dalam diri kita, melalui orang-orang di sekitar kita, melalui pengalaman-pengalaman besar atau juga pengalaman-pengalaman kecil di setiap langkah kehidupan, juga yang dialami oleh orang Israel sebagaimana dipandu oleh Nabi Musa sendiri. Atas rasa syukur pada Tuhan yang senantiasa menuntun, memelihara, menjaga, kiranya bangsa Israel yang berjalan dan juga kita sendiri yang berjalan dalam jalan kehidupan kita diajak untuk memiliki perhatian. Perhatian pada apa? Perhatian atas hukum-hukum Allah, atas peraturan-peraturannya, terlebih atas kehendak Allah di dalam hidup kita. Perhatian yang diminta dari orang Israel adalah senantiasa setia pada ketetapan dan perintah Tuhan. Dan kepada kita hal yang sama juga. Perhatian supaya kita senantiasa melakukan sesuai kehendak Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Dan pada saat kita senantiasa mengarahkan kehendak diri kita kepada kehendak-kehendak Allah, tentu kita akan melaksanakan dengan setia perintah cinta kasih-Nya, perintah-perintahnya yang memerdekakan kita, juga membebaskan orang-orang di sekitar kita, sehingga ada suatu keselarasan, kebaikan, dan juga kemerdekaan. Dengan cara demikian, dengan kesetiaan kita, perhatian kita kepada perintah dan kehendak Tuhan, kita sebagaimana disabdakan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini, memikul salib kita masing-masing. Salib yang kadang-kadang juga menjadi tantangan bagi kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi salib yang kita panggul itu justru akan membawa kita kepada kekuatan, kedewasaan, dan pembebasan melalui iman yang kita pegang selalu dalam nama Yesus. Karena itu, sahabat-sahabat terkasih, melalui daya refleksi yang reflektif,
dan kemudian syukur yang senantiasa hidup dalam diri kita, serta perhatian dan kesetiaan, kita percaya kita semua akan didapatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, sahabat-sahabat yang terkasih, ingatan atau kesadaran akan pertolongan Allah melalui daya refleksi kita dan sampai pada rasa syukur yang mendalam, serta kerinduan atau harapan akan kemenangan jaya di akhir hidup kita nanti, tentunya mengajak kita untuk senantiasa punya perhatian dan kesetiaan di dalam hidup kita sehari-hari untuk menjalankan apa? Menjalankan kehendak Allah dalam setiap detik kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita senantiasa menjadi pengikut-Nya yang setia. Semoga kita senantiasa berkati oleh Allah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.